makasih aja Bu ya, serta WSN Nobel, kemudian waktu itu pernah menjadi salah satu finalis ya, penyaji makalah simposium nasional, kemudian penerima dana hibah Psikis Research Grant, kemudian alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua GMP IPA Kabupaten Tanggamus untuk saat ini, sekretaris forum, kemudian sekretaris IJI Tanggamus. Nah ini saya diberi amanah coach atau pelatih coding oleh Bapak Kolik, pendiri Sagusanov IJI. Dan yang terakhir adalah saya sebagai sahabat yang belajar Lampung 2020. Kayaknya minta di ini nih. Install ulang. Passwordnya pastikan diingat ya Bapak Ibu. Passwordnya kalau bisa gabungan antara huruf dan angka, kemudian depannya huruf besar. Forever, saya forever. Oke, kalau sudah forever, poin tua. Terus lepas. Nah, mantap. terus apa lagi? Sudah. Sekarang kita coba dulu kira-kira cacingnya jalan nggak? Ya. Belum. Belum. Oke, klik gambar bendera coba. Coba ngikutin nggak? Kucing terus ada gambar tulang ya. Tulang lah berarti bukan ini. Ada apa tulang? Coba aja, Bun. Beda sendiri ya. Aku beda dari yang lain. Alah, udah tampilin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. APPS Geyser, APPS Geyser. Ini udah di share belum ya? Udah. Hah? Oh ini yang online offline. Oh, yang kan disimpan dulu. Simpan. Oh ini nggak itu ya, nggak online ya. APPS Geyser, APPS Geyser. Biasanya bukan sih? Bukan ya? Saya itu dengan sorry. Continue bisa nih? Gunakan ya itu yang langsung andang aja ini ya. Nah itu jadi juga bisa ya. Ini sih ambil. Terus app now. Klik apa? Kok ini? Nanti ada tampilan website, video call and chat, gitu ya. Nah, sip, sudah bagian web. Web app. Iya. Bukan, yang biru Pak. Website atas. Nah ini yang ini nih. Klik yang website ini. Nah yang ini. Oh ini. Oke, website. Sudah? Saling linknya tadi ya. Oke, sebelum ke sini, silakan masuk ke sini ya, buka tab baru. Buka tab baru, silakan ketikkan cacing. Game cacing. Kita mau ambil ininya, apa namanya, gambarnya. Tapi hati-hati, takutnya kena hak cipta. Kalau mau amannya sih gambar yang tadi di screenshot. Game cacing ibu itu di screenshot, bisa kan screenshot dari laptop pakai print screen atau pakai snipping tool, bisa ya. Nah, nanti itu untuk icon Android gitu ya. Ini biar cepat aja. Kalau sudah ini cari di posisi gambar ya, game cacing cari di posisi gambar. Silakan ini dipilih salah satu yang menurut ibu bagus.
Ini diklik kanan, kemudian simpan gambar sebagai. Ini mau untuk icon loh, untuk icon thumbnail di sininya di Androidnya. Tapi hati-hati kadang kena hak cipta. Kalau mau aman dia di Freepik atau Pikabai dia tuh. Tapi banyak yang nggak ini dia, banyak yang nggak tersedia. Kalau mau aman ya game tadi di screenshot aja, di screenshot kemudian dijadikan untuk icon. Ya di crop, nah jadi icon kayak gini nanti. Kalau untuk kita nggak masalah lah, asal jangan dipublish ke Play Store takutnya kena hak cipta. Kalau yang mau aman, Canva itu aman itu, atau Freepik ini juga aman ini mengambil gambar. Kayaknya mau marah. Yang imut mana? Kenapa kok nggak masuk? Yang ini aja. Ini ya. Konfirmasi dulu. Sudah. Yang tadi Dari HP loh. Ada alas Buka yang tadi yang kakinya lama. loh. Thank you Pak. Ini online bukan? Ini online bukan bukanya? Kita buat game mancing aja lah ya. Ini game semua. Ini ada Oh ini. apa? Ini tinggal apa namanya pasang-pasang aja drag and drop. Ini game-game semua nih. Ada Menyusun ini kata, ya. menyusun puzzle. Ada together we can make your app better. Ini apa? Sudah sampai sini belum? Hah? Sudah sampai sini belum? Enggak, ini udah dilewati. Pas mau masuk situ ada together we can make it app. Close aja lah. Close. Nah, ke bawah kan kita mau buat game mancing mania, guys. Fishing. Di mana, Pak? Di Create app, di Create app. Oh ini. Cari yang gambar ikan tuh. Awas jangan salah download. Close aja, close. Jangan gosong daftar nanti malah suruh bayar. Ini. Terus bawah. Premium. Nah, ini yang ada ikan. Pertama seperti tadi masuk ke Mbah Google. Pastikan cari gambar ikan atau feeding frenzy lah ya. Feeding frenzy. Pastikan posisinya di gambar. Nah, terserah ini ibu mau pilih yang mana. Yang animasi aja lah. Ya, terserah lah. Nah, ini. Cari gambar yang kecil. Saya ini gambarnya aja lah. Simpan gambar sebagai atau gambar ikan lah, terserah ini. Saya save. Kalau masih belum puas, cari ikan yang lain gitu untuk menarik lah biar. Tapi pas ini jangan kalau mau untuk lomba jangan diikuti ya. Kalau mau lomba dia pakai tetap Freepik ya. Pakai yang Freepik gitu. Nah ini nggak akan kena hak cipta. Ikan. Pakai ikan Nemo. Ikan. Nah ini nggak akan kena hak cipta. Tapi ya ini jadinya malah pepes ikan ini kan. Ini bisa ditambah son. Di Sprite. Di Sprite 1 atau Sprite 2 ya. Coba aja lah. Nah, nanti kalau nggak jadi nanti ya saya setting lagi, saya taruh di belah mana gitu. Tuh. Tuh kan? Salah tangkap terus. Start sound ya Pak. Ya, di Sprite. Tuh. Start sound-nya. Terus dia masuknya kemana ya? Aduh, salah. Masuk ke cacing. Alah, salah. Di chain panjang baik itu ditambah start sound. Nah ini musiknya bisa diganti-ganti. Musiknya bisa diganti. Soundnya di sini. Nah ini. Soundnya bisa diganti-ganti. Soundnya juga udah tersedia ya, Pak ya? Sudah. Sudah dikasih ini belum tadi? Oh iya, ada suaranya. Iya. Ketika makan ada suara gitu ya. Bagaimana? Ini kita cari di suara. Nah ini kan Nah. yang suaranya yang ini. Simbah mancing guys.
Yang bawahnya. Ini kan ada pop ya. Nah ini bawahnya kan ada post sound. Terus sound ini diklik. Nah nanti ini ada pilihan suara. Nah gitu. Gitu Iya aja. kan son tadi. Tinggal tarik aja. Urung jadi son. Tapi lihat perintahnya. Suara itu akan muncul ketika apa? Ketika nambah panjang atau ketika makan gitu loh. Nah, ketika makannya dimakan baru nambah suara. Terus naruhnya juga nggak basing-basing. Habis if touching terus kan panjang. Nah habis ini nih if touching ketika kena oleh ketika kena spray 2 kan nambah panjang. Nah sesuatunya gini biasanya cuma when I click kemudian forever if then kuncinya rata-rata di situ. Olah tiga itu. When click kemudian forever sama if then kuncinya di situ rata-rata. Lainnya tinggal gabung-gabungin gitu. Saya juga awal pakai ini jawabannya sangat. Ya nanti suatu saat saya akan buka lomba supaya buat game. Tepuk tangan dulu balik dulu. Ini belum ada di Lampung, belum ada lomba game sekarang belum ada. Paling tidak untuk sendiri lalu baru. Harapan saya ini dimulai dari Lampung Utara. Ya, mudah-mudahan. Belum ada. Aku ya di sini ya belum pernah. Buat game gitu lomba game pakai scratch belum ada. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau belajar dari YouTube tuh banyak bijinya biasa aja, tapi kalau dipupuk, dirawat, disiram hasilnya juga akan luar biasa. Tapi kalau bibitnya bagus, tempatnya tandus, nggak pernah diurus sama Pak Petani, nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram, ya hasilnya kurang bagus. Jadi intinya kita jadi Pak Petani lah kata Pak Pengajar saya. Itu saya dapatkan ketika saya ikut di guru penggerak ini sekarang masih. Di guru penggerak itu ada ini tentang belajar Deontara, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, pembelajaran diferensial. Jadi sekarang saya masih tentang coaching, tentang pembelajaran coaching, watching. Ya itu setiap pembelajaran itu kita ada RPP yang harus dibuat sendiri loh. Nggak ada contoh, nggak ada apa. Segera menjemput bola untuk pembelajaran coding di PAUD perdana. Dan kegiatan ini sudah saya laporkan kepada Bu Kabid. Sebenarnya beliau, waktu saya ngobrol dengan Bu Endang via WA, mengharapkan sebenarnya diundang, walaupun cuma sekedar lihat, kemudian memberikan sambutan ala kadarnya gitu. Tapi kata beliau kalau memang nggak ada surat tunggu saya masuk ya nggak apa-apa, yang penting laporannya saya sudah menjanjikan nanti ke Bu Kabid saya buat laporannya 2-3 lembar, saya lampirkan foto-fotonya, saya bilang gitu kepada beliau. Coding tadi yang sudah Bapak Ibu terima, yang Ibu terima itu adalah praktek untuk coding di kelas-kelas kecil. Nah itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sebuah game yang benar-benar menantang anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian, mengapa kita perlu belajar coding? Ini karena tuntutan keterampilan abad 21, kalau dulu kita hanya mengenal 4C, sekarang sudah ada tambahannya lagi. Jadi selain 4C ditambah satu lagi society. Jadi kalau di luar negeri sekarang lebih sudah kepada pengembangan karakter. Nah ini yang harus kita pahami bersama tentang pembelajaran coding. Mengapa kita pakai pembelajaran coding? Karena ke depan anak-anak kita ini harus kita bekali dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kalau sekarang misalkan kita ngajarin hanya keterampilan calistung saja, itu tidak cukup untuk mereka. Karena mereka pada saat 10 tahun atau mungkin 12 tahun ke depan, ketika selesai melaksanakan pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, kemudian ditambah 4 tahun mungkin melanjutkan studi lanjut di S1, kemudian mereka akan turun ke masyarakat sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Ketika mereka tidak punya dasar, tidak punya keterampilan berpikir, maka mereka akan menjadi orang yang tentu saja dalam kebingungan. Kita semua sudah pernah mengalami fase itu
pada saat kita lulus SMA. Nah, ketika karena dulu kita pendidikan kita tidak pernah diarahkan kepada skill, kita bingung besok lulus SMA saya mau kemana, saya lulus S1 saya mau kerja apa, itu Bu. Nah, ketika pembelajaran coding sudah diajarkan dari sejak dini, insya Allah mereka akan segera menyadari, oh saya passionnya nanti pada IT, saya harus mengembangkan IT supaya ke depan saya itu kerja itu nggak tergantung harus ikut pada orang. Saya bisa berkarya, bisa membuat sesuatu yang punya nilai jual, yang penghasilannya bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada menjadi seorang pesuruh atau menjadi seorang, kalau kayak kita kan guru kan sebenarnya pesuruh ya Bu, cuma istilahnya aja yang lebih levelnya lebih tinggi. Padahal kan kalau guru, pegawai itu intinya semua adalah kuli gitu kan. Hanya bekerja atas perintah, bekerja atas instruksi, bekerja atas sistem yang sudah dibuat. Tapi kalau kita punya keterampilan coding, kita bisa menjadi orang yang bebas, tidak terikat. Maka kalau sekarang Bapak Ibu suka melihat generasi zaman sekarang kalau suruh jadi pegawai itu malah banyak yang nggak mau. Mereka berpikir gimana saya bekerja untuk mendapatkan uang banyak, bahkan lebih banyak dari orang tua saya, tapi saya nggak ngeluarin tenaga. Itu anak-anak sekarang. Dan jangan heran kalau kita melihat anak yang kelihatannya cuma diem di rumah, ngunci diri dalam kamar, kemudian punya penghasilan besar, kecerdasan akademik dengan sosial emosionalnya itu jadi akhirnya timbul masalah di masyarakat seperti itu. Nah kemudian seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau pada pembelajaran di Indonesia itu kan tadi mengandalkan pada 3 komponen yang pastinya yaitu tentang sekarang ini harus dikembangkan 4C tambah 1 tadi yang society-nya ini ada di sini di potret generasi masa depan Indonesia. Jadi kualitas karakternya, kemudian kompetensi literasi dasar, kemudian kompetensi berpikir, ya kan? Bentuknya puzzle itu artinya dia butuh pasangan kan, butuh species yang bisa membuat dia itu menjadi bisa berfungsi, sehingga di situ bentuknya dan warnanya dibedakan. Ada yang ungu tadi untuk apa, kemudian yang hijau untuk apa, kemudian pilihan-pilihannya ada banyak di situ. Itu kan terkait dengan coding. Nah, kalau Scratch ini banyak dipakai untuk anak TK dengan SD karena simbol tadi anak-anak kan lebih mudah memahami simbol ketimbang bacaan. Contohnya aja dalam kehidupan sehari-hari kita lihat mereka belum bisa baca tapi lihat simbol YouTube sudah bisa ngomong itu YouTube gitu kan. Itu contoh. Jadi coding yang mereka pelajari secara otodidak. Mereka hanya melihat dan mendengar tanpa tahu bacaan itu YouTube gitu kan. Mereka nggak tahu itu huruf Y, belum tahu itu huruf O, belum tahu itu huruf U dan seterusnya. Tapi mereka bisa menyebutkan itu YouTube. Cuma kita harus berani juga. Soal menang atau kalah itu belakangan ya Bu Siva. Tapi kalau kita lihat tadi dari biodata Bu Siva itu banyak sekali ikut lomba-lomba. Dan saya yakin teman-teman juga bisa. Nah, soal menang atau kalah itu soal yang kesekian. Tapi kita mungkin mencoba kemampuan kita. Nanti kalau ada yang di share-share itu mungkin malah lebih ini ya Bu. Jadi langsung dari teman.